anak-anak komunitas Yedija. Semua bersuka cita karena hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semua bersuka cita ya. Ayo kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan hari ini. Dimuliakan
Tuhan, yang menebus segala dosa kami. Mari Engkau lahir dalam hati kami, berkuasa atas hidup kami Tuhan, sebagai Raja kami, sebagai Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biar Engkau lahir dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak komunitas Yedija. Semua diberkati Tuhan, semua bersuka cita merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mari pimpin acara demi acara. Biar Engkau yang berkuasa atas kami, Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, semua bersuka cita, kita mau rayakan kelahiran Tuhan kita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau
seorang raja lahir ke dalam dunia ini. Dialah juru selamat kita yang menebus segala dosa kita. Yesus Kristus, dialah Tuhan kita. Haleluya. Long time ago in Bethlehem. Sudah lahir ke dalam dunia ini. Mari kita mau menyambut Raja kita dalam hidup kita, memerintah hidup kita, dan berkuasa atas hidup kita. Mari kita sambut Sang Raja. Yang Maha Mulia
puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Mulia Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus sudah lahir ke dunia ini. Kita sudah menyambut Yesus dalam hidup kita. Tentunya kasih Tuhan ada dalam hidup kita, melimpah dalam hidup kita. Dan mari kita mau bagikan kasih kita, agar orang lain merasakan kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan mereka. Andaikan aku lakukan, ajari kami Tuhan bahasa cintamu. yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku
kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, berkat, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sungguh kami rindu Tuhan untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Sebab hanya Engkau saja sumber kekuatan kami, hanya Engkau saja sumber pengharapan kami. Biarlah Tuhan di Natal ini kami mau lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Wah, nggak kerasa ya, sekarang kita udah ada di penghujung tahun 2021. Memang tahun ini bukan tahun yang mudah ya, Mami Moni. Ya, betul sekali Pak Pihan, tetapi hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan, kita bisa melewati tahun ini dengan kemurahan, dengan kebaikan Tuhan. Sekalipun itu masa-masa yang sulit Pak Pihan, tetapi kita mau terus berpegang hanya kepada Tuhan kekuatan kita. Amin. Nah, adik-adik semua, kita mau saksikan sebuah persembahan pujian berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Tahun yang berlalu, tahun penuh luka, tahun yang penuh dengan pergumulan, duka citamu, air mataku tak tertahan selalu menetes, iringi doaku. Badai terus mengamuk, aku tak berdaya, terdengar kabar kedatanganmu. Buat Roh Kudus, Sang Penebus, yang menangkap seisi dunia yang hampir binasa. Natal kini telah datang lagi. Engkau lahir membawa damai hati, tapi mengapa Natal kali ini ku rayakan tanpa orang terkasih? Tuhan, tahun akan berganti, pergi dengan berjuta kisah sedih. Kuatkanlah iman percayaku, biar ada damai di tahun yang baru. Biar ada damai di tahun yang baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah Natal ini membawa damai bagi kita semua. Mari adik-adik sekalian, kita akan saksikan persembahan dari anak-anak di komunitas Sirija berikut ini.
Wilujeng Natal. Bas tetas. Kung hisini mi sentan. Milad Mubarak. Annyeonghaseyo, 여러분. Kontan juga. Tuhan Yesus kasih, salameo. Selamat hari Natal. Halo teman-teman. Natal Mubarak. Halo teman-teman, Happy Christmas, God bless you. Hai, good Jul. Halo teman-teman, selamat hari Natal dan Yesus memberkati. Halo teman-teman, Merry Christmas, God bless you. Halo teman-teman, Natal Mubarak, God bless you. Hai teman-teman, selamat Natal ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Christmas. No light, so nice. Tuy. Malam Natal. Di malam yang sunyi 2000 tahun yang lalu. Di saat semua orang tertidur lelap, terdengar nyanyian malaikat. Nyanyian sukacita yang menggema. Malam Natal. Di malam yang sunyi ini 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang bayi mungil yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Di malam yang sunyi 2000 tahun yang lalu Sang Juru Selamat telah lahir, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kehadirannya membawa damai dan sukacita bagi dunia. Malam ini kita semua bersukacita Karena seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Segala puji bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya.耶稣的爱点
心中熊熊爱我，我们一起向世界播出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界播出爱。爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界播出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界播出爱。我们一起向世界播出爱，我们一起向世界播出爱。Keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa saling bertukar cerita. Tempat di mana kita menganggapnya rumah. Namun keluarga bisa menjadi sumber masalah. Shalom, sorry ya, di tengah-tengah tadi rapat dulu di gereja. Kamu sih nggak mau diajak ke gereja, aneh banget. Udah, nggak usah dibahas. Yaudah deh, yuk. Ada yang baru tahu. Apa tuh? Nggak tahu. Aduh, dulu ada siapa ini? Siapa ya? Siapa sih nggak jelas banget? Apa sih kalian? Mau minum. Aduh, sorry ya, nggak sengaja. Udah yuk pergi. Banget, ngapain sih orang aneh? Sementara dengan Niko, Oi, malam ini pada free nggak nih? Gue sih free aja. Emang mau pada kemana? Biasalah nongki-nongki kita. Gimana ya? Udah aja lu Nik, udah ikut aja. Lu juga di rumah nggak mau ngapa-ngapain kan? Ya udah, ikut aja. Ya udah deh, lu gas lah. Tuh ada Theo. Theo sini.
Lama banget sih, dari mana aja? Itu tadi. Lama banget sih lu. Jangan lupa besok bawa perlengkapan. Ya udah lo, mendingan kita besok. Awas aja lupa. Besok gak bisa, besok aku harus belajar buat ujian. Kalian gak belajar buat ujian? Oh iya, bentar lagi kan mau ulangan akhir semester. Kalian gak pada belajar? Belajar? Masih jangan belajar. Udah, pokoknya besok malam harus ada yang datang. Jangan ada yang terlambat. Teo, kamu jangan lupa persiapan buat kita besok. Kenapa sih saya nggak berani buat nentang mereka, padahal saya nggak mau diginin terus, disuruh-suruh mereka seenaknya. Niko pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi bersama teman-temannya besok. Pak, aku izin keluar dulu sama teman-teman. Mau kemana lagi lo? Tiap hari berangkat pagi, pulang pagi. Mau jadi apa emangnya? Udahlah, kasih aja, namanya juga anak muda butuh hiburan. Tuh lihat tuh, anak kamu jadi kurang ajar, belain aja terus. Hei, itu juga anak kamu ya. Udahlah, muak saya di rumah terus ngeliat papa mau berantem. Mending saya pergi aja. Tuh lihat, kurang ajar. Ada apa sih mama? Kok ribut-ribut? Beneran tahu sampai luar? Ini juga anak cewek baru pulang, kemana aja? Udah biarin aja, namanya juga anak muda. Ditanya ngomong aja. Karena kesal, Febe pun langsung ke kamarnya tanpa berkata apapun. Hai. Apa? Besok kamu datang ke rumah aku ya? Udah pokoknya kamu datang aja deh. Ya udah. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Febe, Cia pun mengajak Febe diam-diam untuk pergi ke Komsel. Karena jika diberitahu, ia akan menolak. Main sih kesini? Udah cepet-cepet. Oke, yuk semuanya kita mulai kesaksian ya untuk hari ini. Nah, siapa nih yang mau sharing duluan? Bentar. Ini kan ada yang baru nih. Nah, coba sekarang perkenalkan dulu, yuk kenalin dulu. Shalom, nama saya Febe. Saya diajak Cia ke sini. Oke, berarti sekarang kita mulai ya untuk acara sharing. Nah, berarti sekarang kasih kesempatan nih buat 2 orang. Siapa dulu nih yang mau sharing? Saya Pi. Oke, silakan. Untuk teman-teman, saya mau menyaksikan sedikit mengenai kehidupan saya sebelum saya percaya dan mengenal Tuhan. Dimana tadinya saya itu seorang anak yang minder, tidak percaya diri. Saya selalu menjadi anak yang sensitif, suka marah-marah sendiri, nangis sendiri. Karena apa? Tidak pernah ada perhatian dari orang tua saya karena kesibukan mereka. Bahkan saya sempat mau bunuh diri, tapi untungnya karena Tuhan masih mengasihi saya dan Tuhan begitu mencintai saya, dan saya akhirnya bertemu dengan Papi Dev. Akhirnya saya bisa berubah seperti sekarang ini, dan semua itu karena kemurahan Tuhan. Jadi intinya kita harus tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Terima kasih, itu kesaksian saya, kiranya dapat menjadi berkat buat teman-teman semua. Kalau dari kesaksian teman kalian sudah sama-sama dengar bahwa pertolongan Tuhan di kehidupannya itu membawa suatu dampak yang berarti, membawa suatu perubahan dalam hidupnya. Yuk. Kasih yang berdampak itu apa sih? Iya, kasih yang berdampak. Dampak sendiri boleh diartikan secara sederhana itu sebagai akibat. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi hanya diucapkan saja, tetapi tidak dengan tindakan kita, tidak ada akibat dari kasih yang sudah kita ucapkan. Jadi yang namanya kasih itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya dislogankan, bukan hanya di bibir mulut saja, tetapi kasih harus dinyatakan dalam setiap tindakan kita sehari-hari, sehingga ada dampak, sehingga ada akibat. Misalkan Febe bilang saya kasih sama mama, tetapi nggak dengar-dengaran sama mama, suka melawan. Jadi apa akibatnya? Pengaruhnya apa? Dampaknya apa dari kasih yang sudah diucapkan tersebut? Jadi dari penjelasan yang tadi Papi jelaskan, apa yang bisa Febe sharingkan buat kita?
Jadi Febe pun akhirnya menceritakan segala keluh kesah yang ia hadapi dengan masalahnya bersama keluarganya dan juga teman-temannya. Oh iya, benar kata Papi Dev. Kita harus punya kasih yang berdampak buat sesama, apalagi buat keluarga kita sendiri. Oi, bengong aja nih, kenalin nih yang tadi, sharing tadi. Hai, nama saya Lalan. Dari sharingnya kamu tadi, masalah kamu cukup berat juga ya Febe ya. Tapi percaya deh, Tuhan baik kok. Kalau menunjukkan Febe, tetap semangat ya. Makasih ya Kak atas sarannya. Sama-sama Febe. Bu, udah jam segini, pulang yuk. Yuk, Kak aku pamit dulu ya. Oke. God bless you. God bless you too. Aduh, sakit banget. Cian, tolongin dong, teleponin siapa gitu. HP gue juga mati. Wah. Kalian ngapain di sini? Saya jatuh kenapa? Masuk baik deh lo. Ih, gila ya lo. Dia udah mau bantuin lo terus lo. Emang salah dia apa sih? Lo selalu ngebully-bully dia, jangan gas-gas gitu. Dia tuh nggak tahu salah apa. Lo nggak capek yang ngebully dia, kayak dia selalu baik lo sama kalian. Dia diem aja kalau kalian bully. Iya sih, jujur gue iri sama keluarga lo, Febe. Keluarga lo tetap kayak harmonis, gak pernah berantem. Padahal semua keluarga sama aja, meskipun ada ribut. Maaf ya. Gue juga minta maaf ya kalau selama ini gue ngebully. Gak apa-apa, udah saya maafin kok. Sekarang ke rumah yang saya dulu yuk. Hari Minggu nanti kita pergi gereja bareng ya. Ayo. Saat di rumah, Febe pun mencoba untuk mengobrol dengan kakaknya. Kok kangen gak sih sama keluarga kita dulu? Yang harmonis, ke gereja bareng, happy-happy bareng, belanja-belanja bareng. Emang gak capek apa keluarga kayak gini terus? Enggak, sebenarnya aku juga capek sih kayak gini terus setiap hari di rumah lihat orang tua berantem. Cuman aku juga bingung ya gimana caranya biar balik kayak dulu lagi. Febe tahu caranya? Gimana? Lalu dengan rencana Febe, mereka pun berhasil berkumpul kembali. Doa bersama, lalu saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Dengan saling terbuka sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman. Saat pulang sekolah, Tunggu bentar. Yusua kan udah 3 hari gak masuk sekolah. Mana ya dia? Oh iya, udah 3 hari dia gak masuk sekolah. Gimana kalau samperin aja ke rumahnya? Oh, samperin. Yuk, gas lah. Salam. Permisi. Punten. Mana aja lu 3 hari gak masuk sekolah, gak seru tau gak lu? Iya, kemarin gue habis ke dokter, katanya sakit gara-gara kebanyakan minum sama ngerokok. Wah, seperti itu gejalanya nggak bisa sesak nafas. Nah, kita harus melakukan kegiatan yang positif seperti jangan membuang-buang waktu. Nah, kita juga harus bisa ngerawat tubuh kita, Yos. Karena tubuh kita itu adalah baik Allah. Jadi kita tuh, Tuhan mau kita menjaga tubuh kita. Tidak boleh merusakkan. Nah, makanya kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan seperti pergi ke gereja. Iya, bener juga ya. Tuhan masih baik sama gue. Ya maafin gue ya, selama ini gue udah nyuruh-nyuruh lo yang gak bener, gak nyuruh ini yang begitu. Dan lo juga nih sebenarnya lo tuh baik anaknya, gak kayak gini. Maafin gue ya udah bawa lo pada ke jalan yang salah. Ya, gue juga minta maaf ya Niko, Theo, Kesua. Ini gue juga yang gak bener lah. Kayak aja udah saya maafin kok. Oh iya, hari Minggu kita ke gereja bareng yuk. Oh ayo hari Minggu ke gereja yuk, Yos. Bang, pasti bisa kan? Yuk, boleh tuh. Iyalah, gas lah. kasih di sini bukan hanya ada di dalam pikiran kita, tetapi kasih itu merupakan perbuatan nyata yang bisa dilihat dan dirasakan banyak orang. Kalau kita mengasihi seseorang, tetapi orang itu tidak merasakan kasih kita, bukan orang itu yang bermasalah, tetapi kita yang belum berlatih bagaimana seharusnya kita mengasihi sampai kasih itu menyentuh orang lain. Seperti kisah yang sudah kita lihat, Chia, Febe, Selin, dan Shannon sekarang menjadi teman baik, saling terbuka satu dengan lainnya. Dan geng Yosua yang sekarang terlihat sekali perbedaannya. Geng ini sekarang menjadi kelompok yang sangat positif. Salah satu contohnya, mereka rutin melakukan kegiatan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.
Kalau mereka bisa berubah, apalagi kalian?
Shalom anak-anak komunitas Yedija dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari Natal memperingati sebagai bukti nyata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Yesus boleh lahir lagi di tahun ini. Nah, anak-anak Yedija, kalian sudah siap mendengarkan renungan Natal untuk tahun ini, untuk hari ini? Mari sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari Natal di mana kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Di mana kami boleh menikmati hari di mana juru selamat hidup kami boleh lahir untuk kami semua. Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Buka hati kami semua anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami dengar. Bukan hanya kami dengar saja, tetapi kami juga mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak komunitas Yedija, hari ini kita merayakan hari Natal. Dan Pak mau cerita tentang ada suatu kisah di Alkitab yang kalian pasti sudah dengar semua. Ada seorang kaya raya. Seorang kaya raya, dia membawa harta yang banyak, kemudian dia turun. Tetapi yang terjadi adalah ketika dalam perjalanan, tiba-tiba dia dirampok. Uangnya diambil dan orangnya juga dipukuli. Wah, kasihan sekali bukan? Nah, ketika orang itu hartanya sudah habis, badannya juga penuh dengan duka, ditinggalkan saja di pinggir jalan, dia mulai teriak minta tolong. Apa yang terjadi kemudian? Ayo, kalian semua ingat kan? Yang pertama lewat adalah seorang imam. Dia lewat, dia melihat. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang dia lakukan. Imam tersebut hanya melihat, kemudian tidak memberikan pertolongan apa-apa kepada orang tersebut. Orang yang kedua, seorang Lewi. Seorang yang mengerti firman Tuhan, bukan? Dia lewat, dan ketika dia melihat bahwa ada orang yang terluka, apa yang dilakukan orang tersebut? No. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melihat dan ya dilewatkan begitu saja. Sampai ada orang yang ketiga, orang Samaria. Orang yang dibenci orang Yahudi pada saat itu. Ketika dia melihat orang itu yang terluka, yang badannya dipukuli, uangnya habis, membutuhkan pertolongan, muncullah kasihnya di dalam hatinya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat orang tersebut. Orang yang terluka tersebut diambil, kemudian diobati, kemudian diberikan makanan, dibawakan ke tabib, sampai orang tersebut bisa kembali. Nah, anak-anak, apa yang kalian bisa tangkap dari cerita tadi? Ya, kalau Tuhan Yesus saja, Tuhan kita mempunyai kasih, diwujudkan dengan lahirnya Tuhan Yesus ke dunia ini. Kalian ingat, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya kita selamat. Nah, karena Allah, dia mengasihi kita, kasih dibuktikan dengan mengirimkan Yesus lahir ke dunia ini. Nah, tema untuk Natal tahun ini adalah kasih yang berdampak. Apa sih dampak itu? Dampak adalah akibat dari suatu perbuatan. Nah, jadi kalau kalian mempunyai kasih, kalau kalian bisa bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Papa, mama yang sudah merawat kita, Papa terima kasih. Aku mengasihi Papa, aku mengasihi Mama. Tetapi jika yang kalian lakukan
tidak berkenan. Kalian melawan orang tua, kalian tidak dengar-dengaran, apalagi terhadap Tuhan Yesus, terhadap Bapa kita di surga juga. Kalian hanya mengucapkan kasih tapi tidak diwujudkan, itu berarti bukan kasih namanya. Kasih harus berdampak. Kasih tidak boleh hanya diucapkan dengan mulut bibir kita saja. Kasih tidak perlu dislogankan, tidak perlu diucapkan. 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan bahwa sekalipun aku bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia maupun bahasa malaikat, tetapi jika tidak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tetapi harus diingat ya, kalian harus ingat bahwa kasih tidak boleh hanya diucapkan saja, tetapi kasih harus berdampak. Kasih harus dihidupkan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Puji nama Tuhan, biarlah perenungan hari ini, hari Natal komunitas anak-anak Yedija, bisa membawa kalian semua untuk mewujudkan kasih yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia untuk kita. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat kita. Buktinya, kita bisa selamat. Dan kasih juga harus diwujudkan dalam setiap tindakan kita. Puji nama Tuhan, perenungan firman Tuhan untuk Natal hari ini tidak kami perpanjangkan lagi. Kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur buat hari Natal ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Natal hari ini. Engkau telah hadir, Engkau telah lahir buat kami. Engkau sebagai juru selamat kami. Tuhan, kami ingin memiliki kasih yang bukan hanya diucapkan di lidah bibir mulut kami saja. Kami ingin mempunyai kasih yang bukan hanya dislogankan, yang bukan hanya dengan kata-kata yang indah, tetapi kami ingin menghidupkan kasih. Kami ingin memberikan dampak dari kasih kami mengasihi Engkau, sehingga kami boleh mengasihi sesama, sehingga kami boleh mengasihi orang lain, sehingga kasih Tuhan boleh nyata dan orang lain boleh melihat bahwa kami anak-anak Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang mahal, Engkau yang telah lahir untuk kami, sehingga kami boleh mewujudkan kasih itu untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman ini yang boleh kami dengar, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami mau setia untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papi Mami semua dan anak-anak komunitas Yedija. Papi Mami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Melalui tema Natal tahun ini yaitu kasih yang berdampak. Hidup kita semua harus mencerminkan kasih Kristus yang sudah kita terima, dan itu akan berdampak kepada sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak komunitas Yedija yang diberkati Tuhan. Dalam kesempatan ini Mami Titin juga mau mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Semoga damai sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Nah, anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan ke Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita terima. Yuk, anak-anak semua kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua, untuk kami boleh merayakan hari Natal, di mana hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh bersuka cita bersama-sama Tuhan, dan kami percaya berkat anugerah Tuhan melimpah atas kami semua. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat Mami, Papi yang sudah menyiapkan seluruh rangkaian acara. Kami percaya Allah Roh Kudus sudah menolong dan memimpin kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.